sebelum memulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dipimpin ketua kelasnya. Baik, Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menunjukkan sebuah video yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita. Kita juga pasti sering nonton video ini di YouTube, di TV ya. Video apa ini? Iklan ya. Iklan tentang panci yang mudah terkelupas. Nah, ini ada panci yang bagus. Oke. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba ngomongin panci? Emang panci yang bagus itu kenapa? Dan emang panci yang jelek itu kenapa? Nah, jawabannya ada di materi termokimia. Apa hubungan termokimia dengan iklan-iklan panci itu ya? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada dalam termokimia. Yang pertama ada materi. Seperti yang kita ketahui, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi yang terlibat dalam reaksi kimia disebut reaktan atau zat reaksi, dan produknya yang dinamakan hasil reaksi. Kemudian, apa sih reaktan? Reaktan adalah zat-zat yang bereaksi pada awal suatu reaksi kimia, sementara produk adalah zat-zat baru yang terbentuk setelah reaksi kimia terjadi. Nah, ini ada contoh materi ya. Yang pertama, contohnya adalah udara. Ketika kita membakar kayu, itu kan ada udaranya, atau kita menghirup udara sekarang, itu adalah termasuk materi. Jadi materi bersifat gas. Kemudian selanjutnya ada garam. Garam itu juga termasuk materi. Jadi materi juga bisa bersifat padat. Selanjutnya juga ada gula. Selanjutnya komponen selanjutnya dalam termokimia adalah energi. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam termokimia, energi yang paling sering dibicarakan adalah energi panas atau kalor. Kalor apa? Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Contohnya, ada energi listrik, ada energi pembangkit dari udara, ada energi dari matahari. Selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu sistem. Apa sistem? Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi. Dalam hal ini adalah makanan yang dimasak dan panci yang digunakan. Nah, balik lagi ke tadi video iklan yang tadi. Jadi kan panci nih, panci bawahnya ada kompornya. Nah, sistem itu adalah si pancinya dan makanan yang dimasaknya. Kemudian apa hubungannya? Panci itu menghantarkan panas dari lingkungan, yaitu kompor, ke sistem, yaitu makanan. Lapisan pada panci dapat mempengaruhi efisiensi transfer panas dan distribusi panas. Nah, dengan menggunakan bahan dan ketebalan tertentu, panas yang dihantarkan oleh panci akan merata. Nah, jadi itu ya, kenapa sih kita harus milih panci yang bagus daripada panci yang biasa aja gitu ya? Karena apa? Karena biasanya panci yang bagus itu dia lebih tebal dan ada lapisan tertentu yang bisa meratakan panas. Jadi biasanya kalau kita pakai panci yang tipis itu, panasnya itu akan berpusat pada bagian dasarnya aja, jadi nggak sampai ke atas gitu. Makanya kita perlu memakai panci yang bagus supaya nggak cepet, makanan itu nggak cepet gosong, makanannya nggak cepet lengket gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini, yang mana yang disebut sistem berarti yang Makanan. Yang atas ya, yang panci dan makanan. Selanjutnya ada lingkungan. Apa lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem, termasuk kompor, udara sekitar, dan lain-lain.
lingkungan memberi energi yaitu panas pada sistem. Seperti tadi ya, kompor itu dia memberikan energi panas yang akan masuk ke dalam sistem. Lingkungan yaitu api kompor akan mempengaruhi sistem makanan. Nah, panci itu berfungsi sebagai penghantar panas dari lingkungan yaitu kompor ke sistem yaitu makanan. Nah, dari gambar ini yang mana yang lingkungan? Kompor. Oke, sekarang ada beberapa kategori dari iklan tadi ya. Ada air, ada panci, ada kompor, ada api, ada makanan. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab air itu termasuk dalam komponen apa? Ya, silakan Nahla. Air itu termasuk dalam materi. Materi ya, betul, materi. Sekarang panci. Panci sistem, Bu. Oke, betul. Sekarang kompor. Kompor lingkungan, Bu. Oke, betul. Api. Materi, Bu. Energi, Bu. Energi, api energi ya. Kemudian makanan adalah sistem. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis sistem. Nah, biasanya kan kita suka lihat ya, ada panci itu ada yang ada tutupnya, ada panci yang presto, ada panci yang biasa aja nggak ada tutupnya. Nah, itu jadi itu termasuk dari jenis-jenis sistem. Nah, apa sih jenis-jenis sistem itu? Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran baik massa maupun energi dengan lingkungan. Namanya sistem terbuka berarti dia itu bentuknya terbuka, tidak ada bentuknya sama sekali. Jadi dia memungkinkan pertukaran massa maupun energi dengan lingkungannya. Nah, ini ada contoh. Jadi biasanya kita kalau praktikum gitu ya, kan ada yang yang ini, yang bawahnya itu api sebagai lingkungannya, kemudian labunya sebagai sistemnya. Nah, jadi dia akan ada energi yang keluar dan ada energi yang masuk, dan juga ada massa yang masuk dan ada massa yang keluar. Karakteristiknya yang pertama tidak memiliki batas, karena apapun bisa masuk ke dalam ya, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya apa? Contohnya reaksi kimia yang dilakukan dalam wadah terbuka seperti gelas kimia. Nah, ini ada contohnya ya. Kemudian selanjutnya ada sistem tertutup. Apa itu sistem tertutup? Sistem yang hanya memungkinkan terjadinya pertukaran energi dengan lingkungannya, tetapi tidak memungkinkan pertukaran materi. Jadi dia hanya mengubah energi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita masak nasi pakai rice cooker, kan tertutup kan, nggak ada seperti yang kita memasak tadi kan, seperti yang tadi kita percobaan menggunakan labu. Nah, apa? Ada energi yang masuk dan ada energi yang keluar, tetapi tidak ada pertukaran materi. Jadi nasinya itu matang tanpa ada masuk apapun gitu ya. Jadi hanya nasi dan air saja. Kemudian karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah massa sistem konstan karena tidak ada pertukaran materi. Kemudian contohnya tadi memasak nasi dalam rice cooker. Selanjutnya ada sistem terisolasi. Apa itu sistem terisolasi? Sistem yang tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungannya. Jadi sistem terisolasi ini benar-benar tidak ada pertukaran apapun, maupun energi ataupun materinya. Nah, dalam kehidupan nyata mencapai isolasi sempurna sangat sulit, namun kita dapat mendekati kondisi tersebut. Jadi di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada sistem terisolasi, karena pasti aja ada yang masuk gitu ya, atau ada pertukaran energi. Contohnya apa? Yang bisa kita jadikan contoh di sini adalah sebuah termos yang benar-benar tertutup ya. Jadi dia nggak ada pertukaran energi dan dia tidak ada pertukaran materi. Karakteristiknya, massa sistem konstan, energi dalam sistem juga konstan. Contohnya apa? Termos
termos yang dirancang untuk meminimalkan pertukaran panas. Nah, biasanya termos ini termos yang mahal gitu ya, yang tebal gitu ya, karena biar nggak ada sama sekali udara yang masuk dan panasnya atau dinginnya itu bisa tahan lebih lama. Sekarang ada latihan ya. Di sini ada sistemnya, ada terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, Ibu minta 3 orang untuk menjawab ya. Yang pertama, sistem terbuka, pertukaran materinya ada apa enggak? Ada. Ada. Oke. Pertukaran energinya? Ada, Bu. Ada. Contohnya apa? Panci rebus, Bu. Oke, betul. Sekarang sistem tertutup, pertukaran materinya ada apa enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Pertukaran energinya? Ya ada, Bu. Ada. Contohnya? Contohnya tak bungkas, Bu. Oke, betul. Sekarang terisolasi. Pertukaran materinya ada apa enggak? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Pertukaran energinya? Nggak ada. Enggak ada. Contohnya? Termos. Termos. Oke, betul. Oke, sekarang ada latihan ya. Latihan dari sistem-sistem yang tadi udah Ibu jelasin. Pertama, membuat teh dalam tumbler tertutup. Siapa yang bisa jawab? Ibu. Oke, Nida. Sistem tertutup. Sistem tertutup. Benar. Oke, soal selanjutnya membakar lilin. Bu. Nah, Sistem terbuka. sistem terbuka. Oke, benar. Menyiram tanaman. Bu. Ya, Sistem terbuka. sistem terbuka. Oke, benar. Dan terakhir, botol minuman bersoda yang belum dibuka. Siapa yang bisa jawab? Tertutup, Bu. Sistem tertutup. Salah. Isolasi, Bu. Isolasi? Benar. Oke. Oke, sekarang karena sudah selesai materi kita, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang telah Ibu jelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan ya, Dia. Jadi kesimpulan pada materi hari ini itu komponen dasar termokimia itu diantaranya materi, energi, sistem, dan lingkungan. Nah, sistem Oke. Selanjutnya ada yang mau menambahkan kesimpulan? saya, Bu. Silakan. Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi, sementara lingkungan adalah bagian di luar sistem, Bu. Oke, betul. Selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi? Bu, Ya, silakan. sistem terbagi menjadi 3, ada sistem tertutup, terbuka, sama terisolasi. Iya, betul. Oke. Sekian materi dari Ibu hari ini. Untuk pekan depan, untuk pekan berikutnya, kita masih akan melanjutkan materi termokimia dan kita akan melanjutkan lebih dalam, yaitu tentang perubahan energi, yaitu reaksi endotherm dan exotherm. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi